Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, gimana kabarnya? Semoga sehat ya. Berikut kita akan mempelajari mengenai klasifikasi makhluk hidup. Di mana sebelum itu, coba kita perhatikan dulu di lingkungan sekitar kita, apa saja yang ada di sekitar kita. Mungkin di rumahnya ada mawar, mungkin ada di sekitarnya ada saudaranya, di sekitarnya ada mobil, ada meja, ataupun ada tumbuhan kaktus atau tumbuhan lainnya. Berikut, setelah kita memperhatikan apa yang ada di lingkungan, kemudian kita tahu apa yang dimaksud dengan makhluk hidup. Ada yang bisa menjawab? Izin menjawab, Bu. Risda, Bu. Silakan, Nisda. Yang dimaksud dengan makhluk hidup itu adalah semua yang memiliki ciri-ciri kehidupan, Bu. Nah, benar. Yang kita katakan dengan makhluk hidup adalah semua yang memiliki ciri-ciri kehidupan. Lalu, apa saja ciri-ciri makhluk hidup tersebut? Berikut merupakan ciri-ciri dari makhluk hidup. Yang pertama yaitu bernafas. Setiap kita tentu bernafas. Ketika kita menghirup oksigen, kemudian kita melepaskan karbon dioksida. Sebenarnya rangkaian pernafasan ini tidak sesederhana itu, tetapi sebenarnya ketika kita bernafas, banyak sekali proses-proses biokimia yang terjadi dalam tubuh kita. Berikutnya kita memerlukan makanan. Untuk dapat beraktivitas, tentunya kita memerlukan energi. Energi ini dapat kita peroleh dari makanan yang kita konsumsi ataupun dari minuman. Berikutnya bergerak. Untuk manusia dan hewan tentu kita dapat melihat dengan jelas ketika kita dapat melompat, dapat berlari, dapat berjalan, berenang, dan sebagainya. Sedangkan pada tumbuhan, bukan berarti tumbuhan itu tidak bergerak. Ketika tumbuhan tidak mampu berpindah melompat seperti manusia atau berenang seperti manusia dan hewan, tumbuhan tetaplah bergerak. Contohnya itu pergerakan pada tumbuhan yaitu bergerak menuju sumber air ataupun bergerak mendekat cahaya. Berikutnya itu tumbuh dan berkembang. Ketika kita masih bayi, tentu ukuran tinggi serta massa tubuh kita itu akan berbeda seiring dengan bertambahnya usia atau seiring berjalannya waktu. Tidak mungkin kita memiliki ukuran yang sama dengan tubuh kita. Misalnya ketika kita masih bayi, kita berukuran 40 cm. Tapi bukan berarti ketika kita menginjak usia dewasa ataupun remaja, ukuran kita masih 40 cm. Ada yang 100 sampai 150, ada 160, atau bahkan lebih dari itu. Dan ada juga kurang. Tapi ciri-ciri makhluk hidup yang kelima yaitu berkembang biak. Yang seperti kita ketahui, ini adalah ciri inti dari makhluk hidup, yaitu mampu menghasilkan keturunan yang fertil. Untuk berkembang biak, makhluk hidup tak hanya dengan melakukan perkawinan, ada juga seksual ataupun membelah diri, atau tunas, dan sebagainya. Berikutnya yaitu peka terhadap rangsangan, serta menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ketika kita berdiri di tempat yang panas, tanpa ada atap, tanpa ada tumbuhan, ataupun hal-hal yang akan menghalang cahaya matahari untuk mendekat, untuk langsung dirasakan oleh kulit kita, maka kita akan merasakan kepanasan. Berikutnya yaitu menyesuaikan diri. Ketika kita panas tadi, kita akan mencari tempat perlindungan, gimana caranya kita agar tidak kepanasan. Nah, itu adalah bentuk kita menyesuaikan diri terhadap panas. Berikutnya ketika kita berkendara, kemudian ada kendaraan lain yang arahnya berlawanan dengan kita, cahaya atau lampu kendaraannya tersebut langsung ke mata kita, maka kita dapat langsung menutup mata, atau menyipitkan mata, atau berusaha untuk agar cahaya tersebut tidak merusak pemandangan kita. Nah, gambar-gambar berikut dapat kita lihat. Ada ketika makan, A, B, C, D, E, dan F. Ya, sedangkan A itu ketika makan dan minum, kita membutuhkan nutrisi. B, bergerak, contohnya animasi ini adalah dia membawa bendera dan bergerak. Berikutnya gambar C, ketika putri malu. Putri malu itu ketika disentuh dia akan, daunnya itu akan menguncup, itu karena dia peka terhadap rangsangan. Berikutnya itu gambar D. Gambar D pertumbuhan. Pada tumbuhan yang sebelumnya berukuran mungkin masih kecil, kemudian akan tumbuh besar, bertambah tingginya, kemudian bertambah jumlah daun, serta yang sebelumnya belum berbunga, jadilah berbunga. Berikutnya gambar E, yaitu memiliki keturunan.
keturunan fertil atau berkembang biak. Di sini adalah ayam ada dengan anak-anak ayam. Nah, yang F itu contohnya yaitu SpongeBob yang sedang bernafas, berusaha menghirup udara yang dia butuhkan. Berikut pengklasifikasian makhluk hidup. Nah, karena kita klasifikasi makhluk hidup ini, ada klasifikasi makhluk hidup itu berawal dari seorang penelitian berusaha untuk mengelompokkan makhluk hidup. Biasanya di awal itu hanya berdasarkan persamaan ciri. Pentingkah kita mempelajari pengklasifikasian makhluk hidup ini? Tentu, karena dengan mengklasifikasikan makhluk hidup, kita dapat mempermudah dalam mengelompokkan makhluk hidup. Karena makhluk hidup tentu banyak sekali ciri-cirinya, mulai dari kingdom sampai ke spesies. Berikutnya yaitu kriteria klasifikasi dari tumbuhan. Para peneliti awalnya merumuskan klasifikasi tumbuhan, yaitu pertama yaitu organ, berdasarkan organ perkembangbiakannya, apakah spora ataupun bunga. Berikutnya berdasarkan habitusnya, apakah perdu, pohon, atau semak. Kemudian bentuk dan ukuran daun. Berikutnya yaitu klasifikasi hewan. Kriterianya itu berdasarkan saluran pencernaannya. Ada berdasarkan kerangka atau skeleton, kemudian dari anggota gerak. Berikutnya, sebelum kita melanjutkan klasifikasi makhluk yang lain, kita pelajari dulu kunci determinasi. Kunci determinasi ini merupakan suatu kunci yang digunakan untuk menentukan filum atau divisi, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Karena kita tahu tadi, makhluk hidup itu banyak sekali ragamnya. Dan dasar dari determinasi ini yaitu dipergunakan yaitu kunci determinasi, yaitu identifikasi dari makhluk hidup dengan menggunakan kunci dikotom. Berikutnya kita mempelajari makhluk hidup yang lain, klasifikasi makhluk hidup lain, tetapi yang berukuran kecil atau yang berukuran mikroskopis. Sebelum mempelajari makhluk hidup mikroskopis, kita mengenal dulu mikroskop karena akan membantu kita melihat makhluk-makhluk kecil tersebut. Di antaranya yang pertama ada yang dekat dengan mata kita sebut dengan lensa okuler, sedangkan yang dekat dengan objek disebut dengan lensa objektif. Yang dekat dengan mata lensa okuler, sedangkan yang dekat dengan objek lensa objektif. Berikutnya ada tabung yang menghubungkan antara lensa okuler dan lensa objektif. Kemudian ada sekrup pengarah besar, kemudian ada sekrup pengarah halus. Berikutnya ada pegangan. Pegangan ini kita pegang ketika kita membawa mikroskop beserta dengan kaki. Ada kaki, ada pegangan ketika kita ingin membawa. Berikutnya yaitu ada revolver. Ada juga meja benda untuk meletakkan objek yang ingin kita amati. Ada kondensor, ada diafragma, ada cermin. Berikutnya yaitu ada sendi, inklinasi, kemudian ada juga pegangan sedia. Ini yaitu untuk agar yang akan kita amati tersebut tidak lari atau lebih kokoh ketika kita mengamatinya. Berikut menggunakan mikroskop yang baik. Yang pertama, kita memegangnya tadi dengan menggunakan pegangannya dan juga kaki dari mikroskop tersebut. Kemudian kita atur lensa objektifnya. Setelah diatur lensa objektifnya, di sini kita akan melihat dengan lensa okuler. Lensa okuler berikutnya yaitu kita letakkan preparat atau hal yang ingin kita teliti tersebut. Kemudian aturlah pengaturnya halus dan kasarnya. Kemudian jangan lupa juga untuk mengatur cahaya jika menggunakan mikroskop cahaya. Nah, karena tadi kita telah mempelajari tentang mikroskop, maka berikutnya yaitu kelompok Monera dan Protista. Untuk kelompok Protista diantaranya yaitu ada Paramecium, Entamoeba, Histolitica, kemudian ada Plasmodium malariae. Untuk Paramecium sampai dengan Histolitica ini, Entamoeba, Histolitica ini bersarang di usus besar kita. Sedangkan Plasmodium malariae ini yang ada pada darah yang menyebabkan penyakit malaria. Berikut yang dikatakan dengan Monera itu apa?
Monera merupakan sekelompok makhluk hidup yang memiliki ciri seperti selnya tidak memiliki membran inti, bukan tidak memiliki membran sel, tetapi yang tidak dimiliki adalah membran inti, yaitu contohnya adalah prokariot. Berikutnya ada yang bersel satu atau disebut dengan uniseluler, dan mampu berkembang biak dengan melakukan pembelahan diri. Itulah yang dimaksud dengan monera. Berikutnya nih, jamur atau yang disebut dengan fungi. Ada jamur yang mengakibatkan roti bercendawan seperti ini, kemudian ada jamur yang dapat dibuat menjadi yang membantu dalam proses fermentasi, ya, dan ada juga jamur yang makroskopis atau yang dapat dilihat dengan mata tanpa bantuan mikroskop. Nah, itulah materi yang kita pelajari hari ini. Untuk agar dapat lebih jelas, silakan saudara untuk membaca serta menjawab LKPD yang telah dikirim di grup. Ya, kemudian jangan lupa untuk mengisi daftar hadir terlebih dahulu. Untuk mengisi daftar hadir sama jam pelajaran masih berlangsung. Nah, untuk LKPD silakan kirim melalui email saya. Jangan telat sampai waktu yang ditentukan. Terima kasih telah ikut serta dalam kelas ini. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.